Assalamualaikum. Salam budaya. Kali ini saya akan membahas mengenai manusia berekor dari Kalimantan. Dilansir dari situs National Geographic Grid ID, Carl Alfred Bock merupakan naturalis dan pelancong berkebangsaan Norwegia. Bock melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada 1879. Ketika itu usianya masih 30 tahun. Sebelum berjejak di Kalimantan, dia telah menjelajah di pedalaman Sumatera pada 1878. Misinya di Kalimantan merupakan titah dari Gubernur Jenderal Johan van Lansbeek. Dia melaporkan kepada gubernur tentang peradaban suku-suku di Kalimantan. Tak hanya itu, dia juga menghimpun spesimen sejarah alam untuk beberapa museum di Belanda. Dari penjelajahannya di Samarinda, Tenggarong, Banjarmasin dan pedalaman Kalimantan, Bock menulis buku berjudul Headhunters of Borneo yang terbit pada tahun 1881. Dalam perjalanannya, Bock menikmati durian dalam jamuan makan malam di atas rakit. Carl Alfred Bock berbincang dengan Sultan Haji Muhammad Sulaiman dan kerabatnya tentang keberadaan ras manusia berekor. Konon, mereka menghuni permukiman Kesultanan Pasir dan tepian Sungai Tewe. Ciropon, seorang abdi kepercayaan Sultan, meyakinkan Bock di depan Sultan dan para pangeran. Sang abdi itu beberapa tahun silam pernah menjumpai sosok manusia berekor di pasir, dan menjulukinya dengan orang buntut. Percakapan itu membuat Bock berpikir tentang keberadaan tautan kerabat yang hilang, yang disuarakan pendukung teori Darwin. Sang abdi bahkan mampu melukiskan sosok manusia berekor dengan kata-kata. Kepala suku mereka, ujarnya, berpenampilan sangat luar biasa, berambut putih, dan bermata putih. Mereka memiliki ekor sekitar 5 hingga 10 cm. Uniknya, mereka harus membuat lubang di lantai rumah untuk tempat ekor, sehingga mereka dapat duduk nyaman. Sultan Kutai pun turut takjub dengan kisah abdinya. Dia pun memberangkatkan Ciropon bersama sebuah surat yang memohon Sultan Pasir untuk mengirimkan sepasang manusia berekor. Sejatinya Bock sedikit ragu soal mitos manusia berekor di pedalaman Kalimantan. Namun demikian, dia setuju untuk tetap berupaya mencari tautan kerabat yang hilang itu. Bahkan, dia pernah menjanjikan kepada Ciropon uang sejumlah 500 gulden, apabila berhasil membawa sepasang manusia langka itu. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Bock melanjutkan perjalanan dari Tenggarong ke Banjarmasin. Ketika Bock berada di kota itu, Ciropon menjumpainya. Wajah sang abdi itu kecewa sambil berkata bahwa dia telah menyampaikan surat itu kepada Sultan Pasir, namun tidak mampu membawa ras manusia berekor pesanan Bock. Akhirnya, Presiden Banjarmasin pun bersedia membantu Bock. Dia mengirim surat kepada Sultan Pasir yang isinya menanyakan sekali lagi soal keberadaan manusia berekor di wilayahnya. Hampir sebulan berlalu, surat balasan dari Sultan Pasir sampai juga ke tangan Residen Banjarmasin. Tampaknya ada salah paham tentang orang buntut Sultan di Pasir. Pantaslah Sultan Pasir marah besar hingga mengancam perlawanan terhadap Sultan Kutai dan mengusir Ciropon. Akibatnya, mereka mendirikan kubu pertahanan dan bersiap berperang melawan Kesultanan Kutai. Meskipun demikian, Ciropon tetap bersikukuh dengan pendiriannya bahwa manusia berekor itu nyata adanya. Kisah lucu terjadi dari pedalaman Kalimantan ini ternyata menarik perhatian Alfred Russel Wallace. Sang penjelajah sohor asal Inggris itu mengungkapkan, satu-satunya episode lucu dalam buku ini adalah upaya sungguh-sungguh untuk menemukan kisah manusia berekor yang kerap dibicarakan di Kalimantan. Apakah ras manusia berekor itu benar-benar ada di hutan Kalimantan?
Bok tak pernah tertarik lagi menyelisik sosok misterius itu. Wallace pun menyebut peristiwa pencarian ras manusia berekor di Kalimantan sebagai kekeliruan yang menggelikan. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan menjadi studi awal dalam kajian sejarah pada masa lalu. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan dan paparan yang disajikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.